pertanyaan pertama itu sebenarnya kan kalau misalnya kita melihat em, dari dunia pasar modal karena kita sekuritas gitu kan kita melihatnya selalu investasi itu mungkin dari sisi saham gitu ya, dari pasar modal. Nah, tapi kalau misalnya melihat langsung investasi di properti itu eh, kenapa menjadi pilihan yang menarik gitu bagi investor ya kan? Kalau misalnya aku lihat sih kan dari dulu kayaknya untuk beli tanah itu mungkin dulu atau beli rumah dulu lebih gampang gitu kan daripada sekarang gitu kan. Walaupun sebenarnya tujuan setiap orang tuh memang punya rumahnya masing-masing kan. Mungkin untuk Mas Noval sendiri mungkin bisa kasih view-nya kali ya kenapa investasi di properti atau real estate itu akan selalu menarik begitu. Oke, thank you Mas Jo pertanyaannya. Poin yang paling common sebenarnya ya kalau kita ngomong investasi di bidang properti. Orang ini udah jadi rahasia umum lah, semua orang tahu kalau investasi properti itu nilai asetnya cenderung stabil atau malah naik dari tiap tahunnya. Itu yang sebenarnya menjadi potensi yang menjanjikan dari berinvestasi properti. Makanya orang kadang kalaupun udah punya rumah, terus mau beli rumah kedua, rumah ketiga, apartemen, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi potensi besarnya kenapa investasi di properti itu menjadi nilai jual yang sangat menarik untuk para investor. Itu poin yang paling pertama. Terus kedua, selain tadi kecenderungan apresiasi nilainya tiap tahun, selain itu dari properti ini pun, misalnya kita beli, kalau nggak kita tinggalin bisa kita sewain. Nah, misalnya banyak case-case selama saya menghandle di 99 Group, Rumah 13, 99 Co Indonesia, banyak ternyata pembelian properti itu ternyata untuk kedua nih, Mas Jo, ternyata. Bukan yang, oke, saya udah punya rumah, tapi saya beli kedua. Untuk apa? Untuk saya sewain. Dan ternyata harga sewa bisa lebih tinggi daripada cicilan per bulannya. Kalau misalnya si investor ini ngambil KPR. Nah, ternyata dari investasi ini pun tiap bulannya bisa datangin revenue juga. Terus nanti setelah KPR-nya selesai 15 tahun, apresiasinya udah makin tinggi, mungkin udah 100% dari harga awal dia beli. Lalu dia jual nih asetnya. Otomatis keuntungannya juga bisa makin gede dari sana. Jadi selama proses investasi atau proses pembelian sampai dia jual udah dapat cuannya dalam tanda petik, lalu di akhir pun kalau mau dilepas apresiasinya udah tinggi banget, udah nyampe 100%, mungkin 15 tahun, 20 tahun gitu. Juga sangat baik juga yang saya mau diversifikasi portofolio saya mau deh investasi properti selain mungkin di saham, reksadana dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Mas Jo, kalau pandangan saya gitu sebagai praktisi. Oke, terima kasih ya Mas Noval ya. Jadi kalau misalnya aku dapat sih tadi dari jawabannya berarti memang investasi di properti itu selalu menjadi pilihan lah gitu ya, atau bisa dibilang juga menarik karena memang harganya stabil dan selalu naik terus begitu ya, memang harga rumah dan sebagainya ya. Nah, Betul, kalau misalnya betul. dari Ko Alex, kira-kira gimana nih Ko view-nya sebagai financial advisor? Pasti kan Ko Alex sering nih ketemu sama orang gitu ya, atau klien, pasti ada yang mencari advice begitu ya. Bagaimana nih caranya, contohnya dari KPR rumah, atau tujuan membeli rumah itu bagusnya itu dimulai dari umur berapa? Sebenarnya pertimbangannya banyak juga kali Ko ya, sebenarnya panjang juga sih. Nah, kalau mungkin dari Ko Alex sendiri kira-kira bagaimana tuh pilihan strategi investasi di properti atau real estate? Oke, kalau dari aku sendiri ini berdasarkan ini ya, ibaratnya kayak kondisi di lapangan ya, yang saya temuin gitu ya. Jadi ini disclaimer-nya gitu dulu nih, karena mungkin bisa beda pendapat nih gitu kan, dengan teman-teman semua di sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku lihat sih di lapangan sekarang, jadi yang namanya dunia itu kan selalu maju gitu kan. Jadi era itu berubah gitu. Nah, kalau yang saya lihat malah untuk properti ini kalau zaman dulu mungkin bisa dibilang untuk investasi, bisa dibilang kayak ibaratnya kayak ya orang mau beli properti bahkan ketiga, keempat, kelima gitu kan ya. Tapi kalau sekarang karena produk investasi itu bisa dibilang banyak, nah orang tuh mulai diversifikasi nih sekarang. Dan menurut saya sih lebih menarik gitu karena
properti itu bagus, tapi tetap juga ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Likuiditas, gitu kan? Ibaratnya kayak nggak gampang kita untuk kalau misalnya butuh duit cepat, itu kita bisa dengan gampang jual properti, gitu. Itu properti kan mirip kayak komoditas lah kalau menurut saya, gitu kan? Jadi tergantung supply and demand juga. Nah, sedangkan kalau ada beberapa produk lain, terutama paper asset, ya kan? Contoh kayak saham, reksadana, itu menawarkan likuiditas yang lebih tinggi daripada properti, gitu. Untuk beberapa paper asset ya, tapi juga tetap harus pilih, gitu. Paper assetnya yang bentuknya kayak gimana, gitu. Kalau di suspend juga sama aja, gitu kan? Nah, jadi cuma kalau secara apa namanya karakteristik produknya sih harusnya lebih liquid gitu untuk paper asset. Nah, kalau untuk strategi sendiri, orang zaman sekarang beli properti itu kalau saya lihat ya kecenderungannya kalau untuk rumah mereka lebih cenderung untuk beli ditempatin gitu. Mayoritas tuh untuk beli untuk ditinggalin gitu. Jadi end user gitu, kita bilangnya gitu. Nah, makanya mereka kebanyakan cari itu primary product. Kalau saya lihat ya gitu. Jadi kayak dari developer jual gitu. Atau mungkin ada beberapa yang punya pertimbangan lain ya lebih suka yang secondary product gitu untuk propertinya. Nah, terus kalau apa namanya investasi sendiri masih ada nggak sih yang mau investasi? Masih. Saya lihat tuh masih banyak, tapi lebih kecenderungannya yang untuk bisnis, di mana kayak ruko, terus mungkin kayak gudang ya. Sekarang gudang juga udah mulai dijual. Terus atau mungkin kayak hotel, villa, gitu. Yang saya lihat ya, itu kebanyakan mulai investasi ke situ. Karena kenapa? Karena memang fokusnya untuk disewain. Mungkin kalau kita beli ruko, itu disewainnya bisa lebih cepat gitu loh, dibandingkan dengan kayak misalnya kita rumah. Karena kan rumah mungkin lebih banyak pilihan ya. Kayak misalnya ada klaster ini, kawasan ini, dan lain sebagainya. Ada banyak pertimbangan. Kalau ruko mungkin di area itu lebih dikit nih. Balik lagi hukum supply and demand gitu. Jadi mereka merasa kayak misalnya, oh kalau investasi ruko, tapi harganya pasti lebih mahal kalau ruko kan. Itu bisa disewakannya lebih mudah gitu. Itu yang aku lihat sih insight-nya ya. Gitu. Sekarang banyak orang, kesimpulannya itu banyak orang diversifikasi gitu. Nggak hanya di properti aja. Kalau zaman dulu mungkin ya semuanya wah juragan tanah, ya kan, juragan rumahnya kalau beli di satu area itu bisa kayak satu kawasan tuh mungkin ada 4 rumah dia beli semua. Oh ini jual sama nih orangnya gitu kan ketika kita mau ambil rumah secondary gitu. Kalau sekarang sih saya lihat kecenderungannya mereka kalau rumah untuk end user gitu. Jadi beli ya mungkin untuk dirinya sendiri, mungkin untuk anaknya. Kalau beli rumah kedua pun biasanya mereka jual dulu rumah pertama gitu. Tapi ada nggak yang masih disewain gitu? Ya masih ada. Cuma saya lihat sih tidak sebanyak dulu gitu. Karena ya itu balik lagi diversifikasi produk itu yang memungkinkan gitu. Kita untuk coba produk paper asset yang lain gitu. Itu sih bro. Jadi ya. Jadi memang untuk pertanyaan selanjutnya sih aku tadi mau nanya kan tentang kayak kenapa properti selalu menjadi pilihan investasi bagi generasi lama. Tapi dari jawabannya Ko Alex sih mungkin terjawab ya. Salah satunya adalah karena sekarang istilahnya option atau produk investasi itu udah banyak kok gitu ya, kurang lebih ya. Betul, ya. Jadinya orang juga istilahnya investasinya diversify gitu kan. Dan mereka mencocokkan dengan risk profile masing-masing. Kurang lebih bisa dibilang gitu juga ya. Betul. Jadi dulu kalau mau invest saham itu susah gitu, nggak semudah kayak misalnya gue dikasih link sama Joe, gue tinggal klik buka akun sukor beres. Kalau zaman dulu mungkin susah gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh menawarkan kemudahan itu makanya banyak orang diversifikasi gitu kalau aku lihat. Iya. Wah, oke, menarik banget nih. Mungkin sebelum kita ke Mas Novel nih, aku mau ada pertanyaan lanjutan nih supaya kita nggak lompat. Jadi kalau misalnya dari Ko Alex sendiri sebagai istilahnya pengamat pasar modal juga lah ya, bisa dibilang kayak gitu, dan financial advisor, outlook market kalau properti kita itu di Indonesia sekarang gimana sih kok? Oke, kalau kita bicara properti ya, yang saya lihat dari berdasarkan data dari tahun ke tahun gitu ya, biasanya itu kalau misalnya udah ada super cycle commodity sebelumnya, itu properti akan ikutan nih next-nya, gitu. Yang saya lihat sih seperti itu. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh dulu kan ada komoditi super cycle sekitar tahun 2013, 2015 gitu ya. Itu next-nya properti itu. 15 ke 18 sih waktu itu. Nah itu next-nya properti.
propertinya laris gitu. Dan saya lihat tuh ini udah mulai gitu. Datang nih ke developer gitu ya, wah laris gitu, laku. Jujur ya nggak tahu sih bener atau enggak, tapi kayaknya ini bener laku gitu. Karena saya lihat kayak wah beneran ditinggalin gitu loh, banyak end user gitu. Jadi kelihatan bener-bener laku. Cuma satu hal yang menarik, tapi nanti mungkin dari Nantinan yang bisa jawab kali ya. Aku juga penasaran nih sebenarnya. Kenapa justru properti sekarang yang ibaratnya rumah itu justru yang laku yang mahal-mahal. Justru yang lebih cepat laku itu yang mahal kalau saya lihat ya. Gitu, yang kayak rumah di atas 4M gitu kayak orang bisa beli kayak cash, bahkan cash gitu ya. Apakah komoditi super cycle-nya luar biasa kali ya? Jadi orang banyak kaya gitu. Bisa beli gitu. Aku nggak tahu gitu kan. Cuma aku lihat bagus ya, outlook properti bagus. Terus kita juga bisa lihat kalau kita bicara properti untuk bisnis ya, misalnya mall gitu ya, tenannya juga mayoritas mall yang memang rame ya, tenannya juga cepat gitu gantinya gitu. Terus pergudangan saya lihat juga oke gitu. I see. Mungkin sahamnya yang belum terlalu naik, ya justru kesempatan ya. Ya. Oke. Kalau misalnya dari Mas Noval sendiri gimana nih? Kalau misalnya ngelihat dari sisinya Mas Noval gitu ya, dari 99 Co, kalau ngelihat perkembangannya industri properti itu sekarang gimana ya gitu? Appetite masyarakat apakah sudah balik gitu ya? Kembali mulai mengeluarkan duit mereka untuk membeli properti atau real estate? Mungkin bisa di-share sama teman-teman kita yang nonton malam hari ini. Oke. Ya, Mas Jo. Tadi mungkin kelanjutin juga dari Ko Alex gitu ya penyampaiannya. Wah ini properti juga ngikut gitu ya. Kalau misalnya satu part udah mulai tumbuh di masyarakat. Nah itu benar banget. Terutama kalau misalnya kita ngomongin pasca pandemi 2021 mungkin sempat drop. Tapi kalau kita lihat angka 2022 di 99 Group sendiri di portal kita itu 34 juta per bulan kunjungan ke website kita untuk pencarian properti. Apakah itu mencari primary house, secondary house, apartemen, dan lain sebagainya. Itu 34 juta. Dengan durasi per kunjungan itu bisa 5,5 menit. Di tahun sebelumnya, di portal kita cuma 4,5 menit. Gitu. Jadi ini drastisnya luar biasa nih kenaikannya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dibandingin year to year juga, apresiasi dari harga properti itu naik hampir 3% selama setahun in average. Nah, ini kita bisa ngomong berdasarkan data di mana supply dari properti pun naik hampir 30% selama tahun 2022. Gitu. Jadi year on year Januari ke Januari 2003 itu 30% supply-nya naik. Berarti demand-nya ada dengan kenaikan harga properti hampir 3%. Nah, lalu kalau kita lihat pun secara market, mungkin tadi Ko Alex bilang orang kaya sekarang kayaknya udah banyak gitu ya, harga rumah 4M kayaknya udah kayak jualan kacang. Saya nggak termasuk itu. Itu bener, iya. Mungkin Ko Alex ya pertemanannya lumayan luas gitu ya kalau untuk yang banyak uangnya gitu. Cuman kalau kita lihat dari enggak, aku lihatnya dari developer langsung kok. Iya, oke. Cuman kalau dari data kita itu 50% memang masih didominasi untuk harga properti di bawah 2M. Apakah itu secondary atau primary. Tapi mungkin memang pemainnya udah banyak. Kemarin saya juga di lapangan ketemu case rumah harga 2,6M, 3M, itu baru launching 2 hari, yang bayar uang pangkal udah 150 orang gitu. Itu udah jualan kacang dan mereka harus antri. Unit yang tersedia untuk fase pertama cuma mungkin 100 unit doang. Berarti ada 50 orang yang mungkin nggak dapet gitu. Nah itu juga salah satu hal yang membuat ternyata di 2022 dan 2023 tentunya ini pasar properti udah mulai makin dilihat nih, apakah untuk rumah tinggal atau misalnya apalagi misalnya untuk investasi. Tapi memang kalau misalnya kita lihat dari range umur 35 tahun ke bawah biasanya memang itu adalah first buyer, di mana memang mereka mencari properti ya untuk ditinggali gitu. Nah baru nanti akhirnya masuk ke opsi berikutnya. Seperti itu gambaran outlook properti kita nih di 2022 dan awal 2023 sekuat apa dan secepat apa perkembangannya pasca pandemi. I see.
Oke, oke, Oke. oke. Wah, Ya. ini lumayan. Iya. Ini jawabannya teman-teman. Jadi aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman semua nih, jangan lupa ya bertanya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan cukup menarik gitu ya. Aku masih ada beberapa list question yang harus kita tanyain dulu, baru ini kita bisa ke Q&A. Aku ingetin sekali lagi sama teman-teman ya. Jadi untuk pembicaraan kita, diskusi kita dengan Ko Alex dan 99 Co pada malam hari ini, yang pertanyaan yang paling bagus dapat parfum ya teman-teman ya. Ini parfumnya bagus banget, harum. Oke? Jadi jangan sampai miss, oke? Oke, sekarang mungkin aku mau lanjut nanya lagi aja sih sama Mas Noval gitu ya. Kalau misalnya di dalam berinvestasi atau membeli properti gitu lah ya, nggak harus mungkin selalu investasi, kadang orang mau beli aja gitu kan. Kalau misalnya selain lokasi, ada nggak kira-kira faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan? Oke. Oke, Mas. Pertama, selain lokasi ya, berarti setelah itu yang kita lihat adalah apakah antara spek dengan harga itu align. Dalam artian kita kan mau beli rumah, apakah investasi untuk diri sendiri atau mungkin emang kita mau mendapatkan profit dari sana. Tapi ketika misalnya kita mau membeli properti, pastikan dulu selain lokasinya nyaman untuk kita, secara harga itu mumpuni untuk kita. Karena balik lagi, ketika kita mau beli properti, mungkin kita nggak boleh melihat harga 2M titik gitu. Tapi akan ada harga-harga lainnya yang akan menyusul di belakang. Misalnya kalau kita masuk di secondary house, rumah second, selain kita butuh untuk DP, kalau misalnya kita ambil KPR, banyak hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Balik namakah, atau misalnya setelah pembelian selesai, mungkin kita harus untuk biaya renovasi, perbaikan, lalu misalnya mungkin mau naikin tingkat dan lain sebagainya gitu, sampai akhirnya kita tahu, oh oke, ini adalah properti yang ingin saya punya gitu. Itu ketika case secondary. Kalau primary juga sama, jangan bilang harga 2M itu titik gitu. Kita juga harus ngelihat, oke, biaya KPR yang harus saya keluarkan, atau nanti kalau rumahnya nggak furnish, untuk nge-furnish rumahnya seperti apa. Nah, itu adalah biaya yang perlu kita perhitungkan, di mana mungkin kenaikannya dari harga yang awalnya 2M mungkin akan naik mungkin sekitar 25% dari harga properti itu sendiri. Tergantung ekspektasi kita seperti apa. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu nih tujuannya rumah ini dibeli untuk apa. Apakah nanti kita mau sewain atau apakah nanti kita mau tinggalin. Lalu kedepannya kita mau apakan. Kalau orang tua kan biasanya banyak kan, oke, ibu beli rumah untuk diwariskan ke anaknya. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi selain lokasi, pertimbangan itu juga. Jangan sampai kita impulsif buying, lalu pada akhirnya kita punya rumah, akhirnya ini malah jadinya cost untuk kita. Karena ketika kita nggak tahu tujuannya apa. IPL kita harus bayar, maintenance kita harus bayar, lalu ada cost-cost lain yang mungkin kita harus bayar. Gitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan. Tujuannya mau beli properti untuk apa sih sebenarnya? Nah, mungkin dua faktor itu paling besar yang menurut saya ketika teman-teman di sini mau beli properti, dua ini selain lokasi harus diperhitungkan matang-matang sebelum kita purchase gitu, Mas Jo. Ya, ya. Wah, ini menarik ya banget ya. Dan ini juga mungkin pertanyaannya aku mau langsung lompatin ke Ko Alex juga nih ya. Jadi kalau misalnya sebagai financial advisor kan juga tentunya secara finansial kan ada pertimbangannya juga ya, Ko ya. Kalau misalnya kita mau membeli properti gitu ya, apapun tujuannya, mau tinggalin, mau investasikan begitu kan, karena istilahnya capability financial setiap orang kan berbeda-beda begitu ya. Ya kan? Tadi kayak yang Mas Noval bilang, jangan impuls gitu ya kan. Kadang-kadang kita udah KPR tiba-tiba COVID lah terjadi gitu kan, atau ada pemotongan gaji, bahkan paling parahnya PHK dan sebagainya, akhirnya kan susah gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Ko Alex sendiri, kira-kira ada nggak pertimbangan-pertimbangan apa aja nih? Tadi kan dari sisi membeli rumah ya pertimbangannya. Tapi kalau dari sisi finansial, personal finance, apa aja nih kira-kira mungkin sedikit aja yang Ko Alex bisa bagi, hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita mengambil KPR atau mengambil keputusan untuk membeli atau berinvestasi di real estate. Oke. Jadi hal pertama, ibaratnya kalau yang tadi dari sisi propertinya kan udah dibantu sama Mas Noval ya.
untuk apa cari propertinya gimana, lokasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk ngambil KPR itu kan sama dengan kayak kita ngambil debt gitu kan, utang. Nah, jadi yang harus perhatikan tuh teman-teman harus cek yang namanya cash flow-nya kita sendiri dulu. Jadi cash flow-nya udah sehat atau enggak. Itu satu. Kedua, untuk debt itu sendiri itu sebenarnya ada rumus rasionya. Jadi debt ratio itu kalau untuk yang produktif, which is kalau properti menurut saya sih ya bisa dimasukkan liabilitas, bisa produktif juga ya. Cuma kan itu aset, jadi aset ya. Jadi nggak terlalu liabilitas, itu kita bisa masuk di debt yang produktif di mana sekitar 30%. Jadi kalau ngambil KPR itu jangan lebih dari 30% lah dari income-nya kita. Kayak gitu. Itu tips yang kedua. Terus yang ketiga, yang namanya hutang itu kan pasti penuh resiko, di mana seperti tadi Joe bilang kan bisa resiko PHK dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita juga harus punya namanya bumpernya nih, yaitu apa? Dana darurat, gitu, dana darurat untuk yang PHK tadi. Terus atau bisa aja kayak misalnya kita butuhnya untuk hal lain, misalnya kena kondisi kritis atau sakit atau apa gitu kan, itu juga kita harus perhatikan tuh. Karena kalau kayak misalnya setahu saya kalau misalnya ngambil debt KPR gitu ya, kita kan cuma di cover untuk insurance, untuk jiwa gitu kan, kalau misalnya meninggal. Tapi kalau kayak sakit kritis, lumpuh dan lain sebagainya itu enggak tuh. Nah, itu harus diperhatikan juga, itu juga harus ngambil lah katakanlah asuransi yang jenis seperti itu untuk proteksi hutangnya kita, kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ya jangan FOMO juga nih, ya misalnya wah properti murah, tapi lupa nih ada kos-kos, kalau orang bilang tuh bahasa kerennya mungkin hidden cost ya, padahal nggak hidden juga, kita aja yang kurang cari tahu gitu kan. Benar. Kayak IPL, admin, balik nama, kayak gitu-gitu. Saya juga pengalaman tuh kayak, oh iya ada balik nama juga ya. Lumayan loh, itu gede juga loh. Kaget juga, bikin shock juga gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang kita harus tahu. Jadi biaya maintenance-nya, nah itu harus tahu juga, harus dikalkulasi ya. Jadi ya perencanaannya harus matang sih di depan, gitu. Ya, setuju banget sih. Benar yang namanya hidden cost ya. Jadi aku juga punya pengalaman juga sih kayak beli rumah gitu kan, tapi mengurus rumah kosong itu juga cost gitu ya. Oh ya. Nah, bener. Makanya saya suka dari Mas Novel cerita kayak misalnya, oh ya harus di planning ini bener banget itu. Cost-costnya masa depannya, future cost-nya gitu kan. Iya, betul. Gitu, liabilities-nya lah itu. Iya, betul. Jadi istilahnya investasi properti itu salah satu investasi yang cukup menarik, tapi juga kita perlu, sebenarnya kalau dibilang secara general ya, kita mau investasi di mana aja juga memang kita harus teliti sih. Kita tahu lah istilahnya investasinya seperti apa gitu kan. Betul, karakteristik produknya. Bisa disewain atau apa gitu kan, tapi ya nggak sesimpel itu gitu kan. Perlu lebih teliti juga kali ya dengan ya, istilahnya tadi ya, benar. Kebanyakan orang tuh lihat enaknya aja nih gitu. Ya. Nah, tadi kan Ko Alex mention nih tentang kalau misalnya beli rumah itu masuknya mungkin kalau KPR di debt, tapi masuknya akan jadi ke aset begitu ya kan. Nah, pertanyaan aku mungkin lanjut ke Mas Noval nih begitu kan. Kira-kira sebagai praktisi ya di dalam dunia properti juga lah bisa dibilang seperti begitu. Ada nggak cara kita meningkatkan harga jual rumah? Oke. Wah, ini menarik nih. Gimana caranya kita naikin harga jual rumah? Mungkin mirip kayak investasi gitu ya, kalau mau taruh uangnya di certain produk atau aset, ya kita harus baca dulu nih, historinya apa, cash flow-nya gimana, dan lain-lain gitu. Terus akhirnya kita, oke, saya tahu, decide saya akan beli investasi di sini untuk dengan forecast kira-kira saya akan dapat berapa. Nah, kalau ke properti pun juga sama. Harus tahu pertama, mungkin nggak sampai ke kita mau jual, tapi sebelum kita beli dulu nih properti yang mungkin nanti ke depannya mau kita jual untuk bisa dapat keuntungan di sana. Harus tahu dulu kira-kira ini lokasinya bagus atau enggak. Apakah dari sisi akses, dari sisi development kota atau ke wilayah yang lebih luas dari kota. Nah, itu juga dilihat. Lalu misalnya hal-hal lain kayak sekolah, rumah sakit dan lain, itu menjadi hal yang dipertimbangkan oleh orang nantinya ketika misalnya kita mau menjual properti yang kita punya. Jadi kita harus tahu nih, pasarnya kira-kira
demand-nya untuk properti seperti apa. Lalu secara brand mungkin, apakah developer ini cukup terkenal? Mereka punya portofolio atau histori pembangunan yang juga bagus atau tahan lama dan lain sebagainya. Sehingga nanti ke depannya mungkin akan sedikit cost yang perlu kita keluarkan ketika kita mau menjual aset kita. Nah, itu riset seperti itu yang mungkin sedikit banyak Ko Alex lebih tahu gitu ya, tapi kalau dalam pandangan saya mungkin hal-hal ini yang sepertinya persiapan menuju pembelian properti itu juga mirip dengan persiapan ketika mau investasi di hal lain gitu. Itu yang pertama. Lalu oke, gimana nih kalau misalnya saya udah punya propertinya, saya ingin naikin harga jualnya gitu. Nah, ini mungkin juga mirip kayak misalnya kita mau jual mobil deh, yang paling dekat gitu. Simple, oh ada baret, poles dulu lah. Ada misalnya penyok dikit, ke bengkel dulu lah, klaim asuransi dulu lah, dan lain-lain. Nah, rumah juga sama. Kita juga lihat, oh mungkin ada yang bocor atau catnya udah pudar, ya kita lakukan renovasi. Karena balik lagi ketika mungkin kita invest sedikit, misalnya 10 juta, mungkin itu secara value bisa 100 juta di mata customer. Karena balik lagi, pandangan terhadap properti itu adalah hal yang mahal, hal yang orang, oke, saya pengen punya banget nih properti, apalagi masyarakat Indo gitu ya, pengen banget punya rumah gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang mungkin kita lakukan renovasi, percantik rumah kita, lalu pada akhirnya kita tahu, oh oke, value-nya kita berapa, dan ketika kita mau jual nantinya ya kita harus tahu juga dong di market pasarannya berapa, jangan sampai kita jual rugi juga gitu, karena balik lagi seperti Ko Alex bilang di awal, ini likuiditasnya rendah gitu, bukan barang yang cepat dijualnya. Nah, kita juga harus tahu, riset juga harga pasaran untuk properti kita berapa, dengan spek tertentu, dengan lokasi tertentu. Oke, harganya segini, akhirnya baru kita jual, dan akhirnya kita bisa dapat value yang besar dari penjualan aset properti kita. Gitu, Mas Jo. Lebih kurangnya. Oke. Wah, menarik banget nih ya. Jadi penasaran sih, Mas Noval nih, aku pengen nanya nih. Jadi kalau peran 99 Group itu dalam membantu orang atau investor mencari properti yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka itu gimana? Mungkin bisa dijelasin ya. Tapi nih, sebelum Mas Noval ngejelasin, ini tiba-tiba ada banyak banget teman-teman cuan troopers yang join kita nih ya. Aku mau ingetin lagi ya, sekali lagi ya teman-teman, di pembicaraan kita malam hari ini ada 3 parfum Sukor Sekuritas yang akan dibagiin buat 3 orang yang memiliki atau menanyakan pertanyaan yang paling bagus. Begitu ya. Dan jangan lupa screenshot IG live-nya dan tag Sukor Sekuritas, 99 Co, dan juga Instagram dari Ko Alex Raharjo ya. Oke, mungkin dari Mas Noval mungkin bisa diceritain sedikit, Mas, kayak peran jadi 99 Group ini dalam membantu meng-guide investor atau orang klien yang mencari properti itu yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka, itu alurnya gimana tuh, Mas? Oke. Buat teman-teman yang penasaran ini kan pasti banyak nih. Oke, ya. Secara garis besar 99 Group kita bisa bagi 2 gitu ya, untuk rumah123.com dan 99co/id atau 99 Indonesia. Peran kita di mana? Peran kita sebenarnya bisa dibilang end to end nih. Kalau misalnya kita ngomongnya untuk orang yang ingin bertransaksi di properti, apapun di transaksinya, apakah pembelian, penjualan, penyewaan, dan lain. Nah, kita mencoba memfasilitasi hal itu. Jadi misalnya Mas Joni lagi mau beli rumah yang kedua, yang ketiga misalnya, amin gitu ya. Terus datang ke rumah 123, udah langsung bisa pilih di sana. Oke, requirement-nya apa? Mau lokasi di mana? Mau harga berapa? Nah, itu nanti kita punya pilihan mulai dari primary sampai ke secondary. Itu semuanya ada, tinggal pilih. Lalu nanti akan dibantu oleh tim dari kita atau dengan agent yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, itu dari demand side gitu. Nah, lalu kalau dari supply seperti apa? Nah, dari supply pun ketika misalnya Mas Jo, wah saya mau menjual nih aset saya gitu. Terus akhirnya saya bisa taruh sebagai pengiklan di dalam gitu. Saya mau jual nih rumah saya dengan harga sekian di lokasi mana. Nah, itu nanti akan muncul juga di portal kita, terutama di 99co/id gitu. Nah, lalu hal apa lagi yang bisa kita support? Pembiayaan.
sekarang kita udah kerjasama dengan beberapa bank untuk pembiayaan. Jadi kalau misalnya udah punya pilihan rumahnya, lalu misalnya bingung mau pilih KPR-nya, bisa ke Rumah 123 atau 99. Kita udah kerjasama dengan bank, lalu pembiayaan nanti akan kita bantu dengan bank yang paling cocok, dengan rate interest mungkin yang paling cocok dengan teman-teman, lalu bisa kita bantu prosesnya ke bank. Ataupun kalau misalnya teman-teman di sini mau apa ya, misalnya kayak investor gitu, mau tahu nih kira-kira untuk harga di sini mau beli properti berapa, terus riset harganya. Nah itu juga bisa banding-bandingin harga. Jadi benar-benar kalau dari sisi investor pun kita juga punya banyak listing, kita sebutnya, untuk nanti teman-teman bisa compare. Kira-kira saya punya pilihan, ini kira-kira make sense gak nih harganya, gitu. Nah itu benar-benar kalau saya bilang sih sederhananya mau apapun transaksinya di dalam hal properti gitu ya, end to end-nya 99 Group siap membantu Anda gitu. Lebih kurang Mas Jo. Asik, oke, siap. Ya, jadi buat teman-teman yang nonton malam hari ini boleh ya cek langsung di 99Co di Instagramnya, di sini langsung dicek aja produk-produknya, dan kalau ada pertanyaan langsung aku yakin adminnya ada juga akan membantu ya. Nah, tadi kan udah Mas Noval menjelaskan ya kira-kira bagaimana peran 99 Group begitu. Nah, ini kita balik lagi nih sama Ko Alex sebagai financial advisor. Kalau misalnya Ko Alex ini ditanya, karena aku yakin banget banyak orang tuh sebenarnya, mungkin di lingkaran aku atau di lingkungan aku ya, orang banyak mikirnya tuh kayak investasi saham, cuan supaya bisa beli rumah tuh. Biasanya kayak gitu, pengennya kan. Pengennya gitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya mungkin buat Ko Alex itu, share view-nya sebagai seorang financial advisor, keuntungan dan resiko berinvestasi di properti itu gimana tuh? Ini belak-belakan aja ya. Keuntungan gimana? Sorry Jo, bisa tolong diulang dikit nggak pertanyaan tadi? Yeah. Agak putus tadi. Oh iya. Jadi sebagai financial advisor, Ko Alex buat orang-orang yang ingin berinvestasi gitu ya di properti, keuntungan dan resiko yang perlu diperhatikan begitu kan, berinvestasi di properti. Karena aku yakin investasi di properti itu kan bagus ya, cuma kan tetap kita balik lagi ke topik yang awal tadi kan harus jeli juga ya. Jadi mungkin bisa dikasih tunjuk nih keuntungan dan resikonya kira-kira apa aja. Keuntungannya satu, kita punya aset fisik, ya kan, jelas gitu kan, punya aset fisik. Itu bisa apa ya? Kadang kita bisa pakai untuk jaminan ke bank. Kalau misalnya kita kayak mau usaha dan lain sebagainya ya. Kalau bahasa orang-orang tuh biasanya disekolahin. Jadi itu karena aset fisik tuh, ya kan? Aset fisik dan udah zaman dulu banget. Nah, itu satu keuntungan properti ya. Kedua, kalau misalnya propertinya kita cukup ini kalau kita bicara nggak hanya rumah ya. Kayak misalnya kayak ruko gitu ya, kayak lebih apa ya? Fleksibel ya propertinya ya. Soho yang ibaratnya kita bisa tinggalin, kita bisa buat bisnis. Nah, itu keuntungan juga tuh. Gitu. Terus yang ketiga ya mungkin bisa disewain. Ya kan, terus harganya naik juga. Tapi apakah naiknya bisa ngalahin aset yang lain? Ya belum tentu juga, gitu kan, tergantung dengan kondisi. Karena kan balik lagi itu komoditas. Kalau menurut saya sih, properti mirip kayak komoditas juga, gitu, supply and demand juga ya, berhubungan dengan supply and demand. Terus itu sih kemungkinan keuntungannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita ada punya aset fisik, terus kita bisa pakai ya, apalagi kalau kita tanah gitu ya, kalau kita propertinya dalam bentuk tanah gitu kan kita bisa pakai buat apapun. Gitu, sangat-sangat fleksibel gitu. Kita bisa sewain, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan passive income dari situ. Itu properti. Terus tapi kalau misalnya kekurangannya itu bisa dibilang ya itu menurut aku high maintenance. Kalau kita bandingkan sama paper asset. Contoh nih misalnya teman-teman, aku pingin nih mendapatkan passive income dari properti atau mendapatkan passive income ya gitu ya. Nggak tahu nih dari mana. Nah, kalau kita bandingin nih, katakanlah obligasi versus properti. Nah, obligasi nggak ada cost. Kalau properti ada cost nih. Cuma properti ada potensi yield-nya bisa lebih besar. Misalnya kita sewakan ruko nih, bisa aja. Kayak misalnya harga ruko, katakanlah 4M kita bisa sewain 400 juta juga bisa. Which is yield-nya 10% gitu. Mungkin masih ada tuh yang bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak obligasi kan terbatas. Mungkin bunganya cuma 5-6% ya, tergantung suku bunga Indonesia pada saat itu gitu kan, SBI saat itu. Terus
kekurangannya itu ya itu tadi cost, terus maintenance-nya, terus likuiditas. Kalau menurut aku kekurangan yang udah kelihatan banget itu likuiditas. Tapi balik lagi ya tergantung propertinya juga sih. Karena aku lihat kemarin waktu pandemi ya, secondary itu entah kenapa cepat sekali gitu. Kayak lakunya cepet banget karena mungkin pada banding harga kali ya. Pada banding harga terus ada di satu sisi orang yang punya duit gitu. Kayak langsung ya udah oh murah ya mau murah di cashin gitu sama dia. Jadi pindah tangannya cepet sekali gitu. Nah, jadi ya kurang lebih kayak gitu sih kalau dari pandangan aku ya untuk properti ya. Kalau dari Mas Noval mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, benar banget sih. Dari Ko Alex tadi. Resiko, kita ngomong cons-nya dulu ya. Benar itu properti nggak barang yang mudah dijual gitu, komoditi yang gampang dijual. Kadang orang udah 1 tahun taruh flyer dijual, itu nggak ada yang kontak juga, atau nggak ada yang deal juga secara harga. Lalu butuh maintenance, betul sekali. Bisa kita jual, udah oke decide untuk dijual. Tapi karena nggak kejual-jual, otomatis maintenance sama misalnya 1 tahun periodenya harus kita yang keluarin. Nah itu juga salah satu hal kontranya untuk di bidang investasi properti. Tapi pro-nya adalah tadi ada barang fisiknya. Karena kan ada juga beberapa orang yang mungkin sifatnya masih konservatif, mereka mau invest terhadap barang yang saya bisa lihat gitu, apakah tanah, emas, rumah, apartemen, ruko dan lain sebagainya. Nah, jadi itu bisa menimbulkan keterpercayaan lebih untuk berinvestasi. Lalu yang kedua cenderung stabil gitu ya, cenderung stabil bahkan naik. Tadi Ko Alex juga bilang mungkin bisa lebih dari beberapa produk investasi yang lain secara keuntungan, dan ini bisa jadi passive income kalau misalnya kita bisa jago untuk melihat pasar dan bisa untuk mengelolanya gitu Mas Jo. Oke, terima kasih ya Mas Noval jawabannya. Oke, kita tinggal 13 menit lagi, jadi aku mau langsung aja nih ke Q&A begitu ya, dari teman-teman kita nih udah ada beberapa pertanyaan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Q&A, pertanyaan terakhir mungkin dari Ko Alex dan Mas Noval nih, setiap masing-masing kasih satu aja nih. Tadi kan kita bahasnya tentang keuntungan dan resiko kan. Kalau tips investasi properti atau membeli properti apa nih? Kalau misalnya dari Ko Alex dulu deh, satu hal. Satu hal doang nih. Satu aja kok bikin penasaran. Ntar aku pikir ada beberapa ya. Lokasi sih kalau aku. Lokasi ya. Oke. Lokasi itu penting, paling penting. Kalau Mas Noval? Udah diambil Ko Alex lagi. Berarti yang satunya Mas. Iya. Kalau saya balik lagi, mungkin gambaran besarnya bukan untuk investasi ya, tapi ya balik lagi apakah investasi dari sendiri atau investasi yang menghasilkan income gitu. Kalau saya selain tadi lokasi, tujuan gitu yang menurut saya juga terpenting gitu. Ya. Oke. Wah ini menarik nih. Biasanya yang satu kata ini yang paling diingat nih kalau gitu kan. Lokasi, tujuan. Iya. Tujuannya, lokasinya di mana? Carinya nanti. Lokasinya di mana? Iya. Oke. Kita langsung aja nih, ada yang nanya-nanya nih ya. Pertanyaannya buat Ko Alex nih Ko. Jadi ada pertanyaan. Kira-kira apa dari Nugro 42 nih, kira-kira apa yang menjadi trigger boomingnya saham-saham properti yang 2 tahun belakangan ini lesu? Oke, triggernya yang aku lihat ya itu balik lagi ke apa namanya, orang kan udah pandemi kemarin, terus udah ibaratnya kayak apa ya namanya, konsumennya itu ditahan gitu loh untuk konsumsi gitu. Jadi mungkin mereka yang bagus investasinya atau bagus bisnisnya gitu kan, bagus keuangannya, ya sudah saatnya mereka akan beli properti gitu. Dan demografi di Indonesia kan, ibaratnya Indonesia ini kan keuntungannya di demografi ya, jadi ibaratnya orang itu banyak, jadi ya pasti akan ada yang beli lah gitu, mau supply-nya kayak gimana tetap pasti ada yang mau beli gitu. Makanya kan developer besar kan berani, kalau saya lihat tuh mereka malah keluarin terus ya kawasan baru, klaster baru. Cuma yang tadi itu saya bilang
saya lihatnya sih bukan dari pergaulan saya sih sebenarnya, tapi lihat ke developernya. Kok ini yang dijual rumah mewah terus gitu kan? Mana nih rumah yang di bawah 3M-nya gitu kan? Rumah 4M, besoknya jual 5M. Besoknya lagi 10M. Makin nggak kebeli dong. Gitu. Saya lihatnya situ. Berarti kan kalau misalnya mereka jual itu artinya ada demand gitu kan. Saya lihatnya dari situ aja sih, ada demand. Gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaan Mas Yu? Yang menjadi trigger kenapa industri properti itu melambat 2 tahun terakhir sih itu. Oke, nah kalau misalnya nanti next-nya akan bertumbuh, menurut saya dari tadi itu demand-nya terus orang udah kalahan. Tapi kalau misalnya melamban 2 tahun terakhir ya balik lagi ya sama seperti yang tadi saya bilang, ya memang udah ketahan nih karena COVID kan. Jadi orang takut ya untuk membelanjakan sesuatu, ya kan, karena properti ya bukan barang murah gitu kan. Terus mereka juga takut untuk ngambil debt karena ngambil hutang ya, karena balik lagi suku bunga, lebih mempertimbangkan hal tersebut sih. Nah jadi mungkin aku tambahin dikit, kalau yang tadi aku bilang kayak data beberapa tahun yang lalu itu demikian karakteristiknya, bisa jadi tahun ini mungkin beda ya, mungkin karena kan balik lagi kalau kita bicara di pasar modal, kita kan juga ada kecemasan yang namanya suku bunga. Dan menurut saya itu properti juga sama sih. Ya, properti juga sama. Jadi bisa aja orang takut gitu untuk keluarin duit karena takut untuk ngambil utang karena ya hal tersebut. Cuma yang saya lihat menariknya banyak orang yang cash nih. Saya tanya teman saya di developer gitu kan, rumah harga 4M, belinya utang ya? Enggak, cash. Wow, berarti ya luar biasa juga gitu. Ada orang yang memang cashnya berlebihan. Mungkin dia nabung banget ya 2 tahun terakhir ini. Gitu kan, nggak kemana-mana, ya kan, ngirit, ya kan, nabung banget gitu, sampai dapat 4M langsung dibeliin properti. Gitu. Atau bisnisnya lagi bagus, ya kan. Gitu sih. Kalau aku lihat sih karena melambatnya ya karena itu sih. Balik lagi semua industri melambat. Oke, thank you Ko Alex jawabannya. Ini ada pertanyaan nih, mungkin aku lemparnya ke Mas Noval ya. Dari question box, pertanyaannya dari Meike. Katanya bertanya nih, lebih baik beli rumah atau tanah gitu dari maklar atau dari pemilik langsung? Bagaimana cara menghindari mafia tanah? Makanya aku juga pengen tahu. Waduh. Mungkin Ko Alex juga bisa nanti jawab nih sebagai advisor gitu ya. Oke, bagaimana cara menghindari maklar tanah ya? Ya, kalau kita ngomong best practice-nya gitu ya. Kita kalau di properti biasanya ketemunya kalau nggak pihak pertama si penjual langsung atau biasanya kita ketemunya agent properti gitu. Nah, kalau ada untung ruginya nih di antara keduanya. Kalau misalnya pihak pertama, biasanya pihak pertama lebih suka pembelian cash. Karena mereka butuhnya duit cepat. Oh, saya udah kehilangan properti saya, ya udah saya butuh uangnya cash. Karena kan kalau proses KPR bank itu butuh waktu panjang dan uangnya ada terminnya gitu untuk pihak pertama. Nah, untuk agent biasanya itu bisa lebih fleksibel. Itu juga karena juga kita dibantu prosesnya sama agent, walaupun kalau dari sisi penjual biasanya akan ada komisi yang harus dikeluarkan ke agent. Tapi kalau dari sisi penjual itu akan lebih cepat relatif ketika menjualnya via agent atau pihak pertama. Nah, untuk menghindari maklar tanah gimana nih misalnya, atau maklar rumah gitu yang mungkin nggak ada di dalam best practice penjual transaksi properti. Kalau dari saya pribadi tipsnya ya kita tinggal lihat gitu secara specialty, karena mungkin kalau pihak pertama kita udah tahu lah mungkin rumahnya atas nama dia atau atas nama orang tuanya atau asetnya atas nama orang-orang terdekat dia gitu yang dia jual. Nah, kalau agent kita bisa tahu misalnya kalau agent itu biasanya mereka punya nggak hanya satu listing aja, nggak hanya satu pilihan properti aja. Biasanya kita datang ke agent, kita nggak cocok, dia bisa bawa kita ke listing yang lain atau pilihan properti yang lain. Kalau kita nggak cocok akan dibawa ke tempat lain yang lain. Nah, kalau maklar tanah harusnya sih nggak se-fleksibel agent gitu ya, dan secara specialty mungkin
dia nggak tahu nih, oh kalau misalnya saya KPR gimana Bu, gimana Pak, kalau misalnya saya ngambil 15 tahun perhitungannya seperti apa dan lain sebagainya, apa biaya yang perlu saya keluarkan dan lain. Nah mungkin teman-teman tipsnya buat menghindari masalah tanah gitu ya, banyak nanya aja gitu, banyak nanya, karena balik lagi beli properti itu nggak murah, banyak cost yang perlu kita keluarkan, jadi jangan sampai kita pertama impulsif buying, kedua kita blindly membeli properti gitu. Nah itu yang paling penting juga. Jadi tips dari saya sih seperti itu, jangan sampai ya udah saya mau beli kayak beli ke warung udah dapat barangnya tinggal selesai gitu, wah saya bisa huni, enggak gitu, prosesnya cukup panjang dan itu kita perlu tahu prosesnya. Oke, Gitu. makasih Mas Noval jawabannya. Dari Ko Alex mungkin ada yang mau tambahin sedikit Ko Alex? Ya tadi banyak nanya, terus lihat ini ya, lihat harga market ya, lihat harga market. Ya udah pakai 99Co aja. Terima kasih kok. Oke, jadi kita jadi BA ya, Jo ya. Jadi BA mau nggak? Ya gitu sih. Kalau aku sih ya sederhana aja sih. Kalau untuk ngindarin kayak gitu-gitu mah. Oke. Berarti udah clear ya untuk pertanyaan tadi dari Meiske. Nah mungkin waktunya tinggal sedikit tapi kita jawab deh. Mungkin satu lagi atau dua. Ini langsung ke saham nih kok, biasa lah ya. Controppers kan nanyanya langsung saham nih kok. Ini sebenarnya nanya tentang soal saham properti sih kok. BSBK. Waduh, Dari Bank itu saham properti apa? Hari ini minus soalnya kan 5%. Nah itu kalau dari Ko Alex sendiri kira-kira ada tanggapannya nggak tuh atau mungkin view-nya? Kalau itu aku nggak bisa jawab, sorry, karena aku nggak tahu sahamnya apa gitu. Maksudnya itu BSBK ini apa? Aku nggak hafal semua saham nih emiten. Cuma kalau mungkin aku kasih view ya, Boleh, semua saham properti ya. Kalau aku sendiri untuk saham properti itu aku lebih pilih kalau sekarang ya, itu lebih pilih fokus memang di yang dia fokusnya di landed gitu. Jadi yang banyak produknya itu landed gitu, bukan apartemen gitu. Lebih fokusnya untuk landed atau dia punya land bank yang besar. Kalau punya land bank yang besar, dia bisa tarik investor. Mungkin kalau bisa disebutin emitennya mungkin BSDE gitu kan. BSDE kan banyak undang investor gitu, masuk ke land banknya, jadi bisa ibaratnya membangun kotanya bersama lah gitu. Karena kekuatan mereka di land bank. Itu salah satunya BSD. Terus yang kedua, mungkin teman-teman bisa lihat apa namanya properti, emiten properti yang dia pakai untuk bisnis gitu. Contoh SSIA gitu, ya kan? Itu kan dipakai untuk bisnis ya. Dalam artian kayak misalnya land banknya itu lebih ke arah kayak untuk pabrik dan lain sebagainya. Dan itu akan berhubungan dengan kayak pabriknya electric vehicle dan lain sebagainya gitu. Jadi itu akan mengundang investor baru juga. Jadi ibaratnya cepat gitu. Perputaran duitnya cepat, tapi ya balik lagi harus lihat rasio hutangnya kayak gitu-gitu. Kalau aku sih gitu ya, untuk emiten properti yang aku lihat. Oke, terima kasih banyak Ko Alex jawabannya. Ini kita juga udah di penghujung dari IG Live kita malam hari ini. Jadi menurut aku memang kalau untuk membahas secara detail itu 1 jam itu memang kurang ya. Cuma banyak banget informasi yang kita dapat dari malam hari ini ya teman-temannya Controppers ya. Salah satunya tadi dari Ko Alex yang aku paling suka kan sebagai financial advisor itu bisa kasih istilahnya insight ya dari sisi personal finance begitu. Bagaimana pertimbangan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita berinvestasi atau membeli gitu ya di properti. Nah, tapi tadi kita juga udah mendengar insight dari Ko Alex juga overview tentang market properti gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi bekal nih buat teman-teman ya yang berinvestasi atau mungkin trading juga ya di pasar modal untuk specifically memperhatikan industri dari properti. Nah, di sini aku juga mau terima kasih nih sama Mas Noval juga ya yang udah menjelaskan dari sisi yang berbeda nih ya. Aku nggak ngomongin kameranya, ini beneran dari sisi dari sisi ini ya apa platform jual beli properti gitu ya, real estate. Makasih juga ya Mas masukannya. Di sini juga insight-insightnya bagaimana dan juga istilahnya
memberikan exposure dari 99 Co ini juga, karena aku yakin banget di sini banyak juga istilahnya orang-orang yang berinvestasi di pasar modal, tapi at the same time juga mereka memiliki investasi-investasi lain, dan salah satunya mungkin pertimbangan untuk di properti begitu kan, atau udah ada nih yang istilahnya berjalan juga gitu ya, bisnis sewa rumahnya atau betul. tanahnya dan sebagainya gitu kan. Nah ini bisa mencerahkan banget lah istilahnya perbincangan singkat kita malam hari ini. Aku mau ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman di sini ya. Jadi buat kalian yang udah bertanya tadi, akan ada merchandise parfum buat kalian. Boleh langsung aja di DM ya, Instagramnya, DM Instagram Sukor Sekuritas dan screenshot ya perbincangan kita malam ini, dan jangan lupa tag 99Co, Sukor Sekuritas, dan juga Instagram Ko Alex Raharjo. Aku Jo mau terima kasih banyak ya Ko Alex dan Mas Noval sekali lagi. Thank you Jo, Mas Noval. Mas Jo, thank you ya buat Cuan Trooper. Semoga kita bertemu lagi di topik-topik yang diskusi seru lainnya ya. Ya. Siap. Thank you teman-teman semua. Thank you. Selamat malam. Terima kasih.